Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Veronica Laksana sebagai host dari podcast kali ini. Di event kali ini saya ditemani oleh tamu spesial Ayah. Ayah mungkin silakan memperkenalkan diri Ayah. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan saya Bhikkhuni Samodana yang saat ini saya menetap di Wihara Kesejahteraan Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Begitu Ibu. Terima kasih Ayah. Ya. Ayah, ini kan sekarang kita masih dalam nuansa Waisak. Ya. Mungkin apakah Ayah boleh menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya makna Waisak itu sendiri gitu ya? Iya. Kita sebagai umat Buddha ya Ibu ya. Jadi kalau di Indonesia tentunya Waisak itu sangat spesial bagi kita umat Buddha karena dari beberapa hari besar agama Buddha di Indonesia ini yang sering dirayakan ya baik di wihara atau di candi-candi besar itu adalah Waisak. Jadi Waisak itu memperingati ya Bu ya, memperingati 3 peristiwa penting tentunya, maka disebut Hari Trisuci Waisak karena ada 3 peristiwa penting yang ya kalau untuk peristiwa saya yakin kita pasti sudah saling tahu ya. Nah, namun paling tidak setiap Waisak itu kita selalu mengingat momen 3 peristiwa penting, diantaranya yang pertama kelahiran Bodhisattva Pangeran Siddhartha ya yang pertama. Yang kedua Pangeran Siddhartha yang tadi Bodhisattva itu mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Jadi sudah mencapai kesempurnaan begitu. Nah, yang poin ketiga Buddha Maha Parinibbana atau wafat. Biasanya kan kita menyebut oh si A ini meninggal dunia. Tapi mungkin lebih atas lagi oh beliau ini wafat. Nah, tapi kalau untuk Buddha biasanya kita menyebutnya dengan Maha Parinibbana begitu. Dan dirayakan setiap tahun, biasanya bulan Mei atau awal Juni begitu. Dan di bulan Waisak ini ya 1 bulan kita bisa merayakan. Namun detik-detiknya yang biasa ditentukan begitu. Tapi untuk perayaannya di Indonesia khususnya bisa 1 bulan penuh. Gitu. Tadi Ayah ada menyebut mengenai Bodhisattva. Bodhisattva itu apa ya Ayah? Tadi yang pertama peristiwa itu adalah kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Ya. Gitu. Bodhisattva itu kalau kita pahami adalah calon Buddha. Jadi sudah berapa kali kelahiran kembali menjadi seorang Bodhisattva. Nah, pada kelahiran ini terakhir beliau untuk mencapai penerangan sempurna. Jadi calon Buddha. Jadi bahasa sederhananya Bodhisattva ini adalah calon Buddha. Begitu. Di kelahiran terakhir ini untuk mencapai penerangan sempurna itu sudah yang terakhir. Gitu. Kalau Buddha sendiri itu ada satu atau bagaimana tuh Ayah? Kita sebagai manusia biasa nih misalnya apakah itu makhluk spesial yang maha agung atau bagaimana mungkin Ayah boleh. Kalau sepengetahuan saya ya Ibu Vero, kalau di kitab Pali Teks ya itu saat ini Buddha Gautama adalah Buddha yang ke-28. Jadi sebelum Buddha Gautama ini masih ada Buddha-Buddha sebelumnya begitu. Nah, tetapi ada juga sumber ada 1000 Buddha, ada 88 Buddha misalnya kalau kita melihat di tradisi Mahayana seperti itu. Nah, itu pencapaian-pencapaian juga sebetulnya, tetapi kita tidak bisa menyatukan satu sumber begitu. Jadi dari literatur mana dan literatur mana seperti itu. Tapi yang disebut Buddha adalah seseorang yang sudah mencapai penerangan sempurna. Konteksnya ya pengetahuannya. Nah, ketika seseorang ini memiliki pengetahuan, dia bisa mempraktekkan pengetahuannya itu dan bahkan membuktikan hasilnya begitu. Jadi seperti Buddha Sakyamuni ini beliau sudah terlahir sebagai Bodhisattva, mencapai penerangan sempurna, bisa mengajarkan Dhamma, ajarannya itu, dan beliau juga merealisasikan. Gitu. Jadi ada juga seorang Buddha yang mencapai kebudayaan tapi tidak bisa mengajarkan Dhamma, hanya praktek saja seperti itu. Tetapi kalau Buddha Sakyamuni ini maka disebut Sang Tathagata karena sudah memang sempurna begitu mengajarkan juga merealisasikan ajarannya gitu. Jadi membuktikanlah paling tidak bahasa yang lebih sederhana ya begitu Ibu. Jadi bisa dikatakan
satu sosok yang sempurna begitu ya, Ya, Buddha itu. begitu. Dan kalau kita sebagai umat Buddha ini Bu ya, nah kalau kita sebagai umat Buddha, entah berapa kali kehidupan kita pun juga bisa menjadi Buddha, asal kita juga belajar Dharma, ajaran Buddha itu dengan baik dan benar ya, juga mempraktekkan. Jadi kita tidak hanya sebatas punya pengetahuan, misalnya kalau sekarang mungkin kita paham di teori tapi tidak mau praktek. Jadi ya harus seimbang, kita tahu teorinya, kita bisa mempraktekannya. Ada perubahan dalam diri kita bisa menyadari penuh. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa merasakan jadi bisa merasakan. Nah begitu. Jadi ada satu bentuk pencerahan juga meskipun kita belum menjadi Buddha ya Ibu ya. Nah gitu, kita pasti manusia biasa tapi dengan sedikit pengetahuan setiap saat bertambah dari teori yang kita baca, dari buku ya, mungkin dari media-media seperti yang bisa dipercaya tentunya begitu. Kalau Buddha sendiri, Buddha yang kali ini yang tadi yang 28 Siddhartha Gautama itu kan sudah hidup dari sejak zaman dahulu ya, sebelum Masehi bahkan. Betul. Ya berapa tahun sebelum, 2500 tahun yang lalu ya. Iya, 2500 tahun yang lalu. Nah, apakah ajarannya masih relevan gitu dengan kondisi modern saat ini di mana IT sangat berkembang, Ya, ada artificial intelligence, ada medsos lah di mana-mana. Sekarang kan kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma gitu. Apakah masih relevan semuanya itu? Ya Ibu, ini ya memang agak riskan ya Ibu ya, dengan perkembangan ilmu teknologi yang sangat luar biasa. Nah, namun kita sebagai umat Buddha seperti yang Buddha ajarkan, menggunakan segala sesuatu jika dengan bijak atau dengan jalan tengah ya. Misalnya, contohnya nih saya, seorang bhikkhuni begitu. Kemana-mana kalau harus membawa misalnya buku parita begitu kan, buku parita kita itu paling enggak ya udah 150 halaman begitu. Tetapi karena adanya ilmu teknologi, misalnya kita punya satu handphone ya, Android begitu, di situ sudah ada program, misalnya ada parita dari mana ini? Misalnya kita dari sangha mana, sudah ada di situ, kita tinggal download aja aplikasinya begitu. Kita gunakan yang baik tentunya kan, berarti Android atau hasil ilmu pengetahuan teknologi ini bermanfaat gitu. Tetapi kalau kami sebagai anggota sangha tidak bisa menggunakan dengan baik fasilitas yang ada atau perkembangan teknologi ini, misalnya handphone itu, Android kami itu diisi game misalnya, atau mungkin saya bisa membuka YouTube tapi tidak yang mendukung latihan saya begitu kan, kurangnya pengetahuan akhirnya menjadi sebab penderitaan bagi diri sendiri. Maka menurut saya pribadi, kalau untuk perkembangan teknologi ya, IT atau yang lainnya, agama Buddha masih relevan Bu. Karena apa, misalnya sekarang anggota sangha atau wihara begitu menyampaikan tentang kegiatan, nah itu kita bisa menggunakan misalnya WA begitu kan, langsung di-share beritanya, ada undangan apa begitu. Ada pesan-pesan Dhamma misalnya, kita bisa buat video pendek. Nah, ketika kita mungkin ada hubungan dengan luar negeri misalnya, kita bisa mengirim sesuatu dengan email cepat, dengan hitungan menit lah ya, maksimal 3 menit udah sampai pesan itu. Nah, jadi kalau kita bisa menggunakan itu, saya yakin ya masih relevan sekali. Meskipun zaman Buddha mungkin belum ada Android kan begitu. Dan seolah-olah kok misalnya kami sebagai anggota sangha ini, kok sanghanya keren ya pakai Android misalnya, mungkin dengan merek yang apa begitu. Tetapi sekali lagi, jika perkembangan zaman atau perkembangan ilmu teknologi itu digunakan sesuai atau dengan bijak, ya saya yakin masih oke saja. Sekarang kalau misalnya kita membabarkan Dhamma begitu, apalagi untuk putra-putri kita yang kecil ya, yang masih kecil-kecil itu, kalau kita menyampaikan ceramah berhadapan dengan anggota sangha, mungkin yang dilihat malah, kok orangnya nggak punya rambut ya, kok bajunya begitu. Tapi ketika kita buat misalnya dengan kartun pendek ya, film-film pendek begitu, mereka akan tertarik. Wah, karena di wihara itu kita bisa nonton kartunnya bagus. Nah, akhirnya tertarik. Atau misalnya dari wihara atau dari kakak-kakak pembinanya buat lagu-lagu Buddhis ya. Nah, atau semua nanti yang ikut itu divideokan, ditonton bersama. Nah, jadi kan meskipun dengan kemajuan teknologi ini ternyata masih bisa mendukung pembabaran Dhamma tersebut. Bahkan
sekarang itu para anggota sangga juga ada. Misalnya mereka punya channel YouTube ya. Nah, seperti itu. Betul. Karena apa? Dengan kesibukan berumah tangga yang mungkin ya sekarang mau di kantor ya atau di tempat-tempat usahanya, mungkin ada jeda waktu sebentar, istirahat setengah jam, 1 jam, bisa buka itu. Jadi bisa melihat dharma dari film-film pendek atau mungkin ada artikel-artikel. Nah, itu kan sangat mendukung juga untuk pembabaran dhamma. Bahkan juga ada misalnya anggota sangha misalnya menyampaikan dhamma dengan lagu Buddhis. Nah, misalnya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris atau bahkan bahasa Mandarin, diikuti dengan alunan musik yang menarik begitu. Ternyata umat juga bisa menikmati itu. Bukan berarti ketika anggota sangha itu menyampaikan dhamma dengan bernyanyi, mohon maaf tanda kutip misalnya, pelanggaran ini karena bernyanyi. Bukan, ini bukan bernyanyi yang akan mengganggu perasaan atau batin kita. Kalau misalnya tentang temanya apa, misalnya kalau yang dilarang misalnya, tema yang bisa mengganggu kemajuan batin seseorang, khususnya bagi anggota sangha. Tapi kalau ternyata saya bisa bernyanyi, ternyata temanya ini Buddha Dharma begitu. Untuk menyampaikan dhamma, otomatis kan ada maknanya. Hanya saja mungkin kita menggunakan nada-nada yang kok nadanya sahdu ya misalnya, seolah-olah misalnya ada musiknya, iringan musiknya membuat perasaan tenang atau apa, atau bahkan membuat perasaan ini galau begitu misalnya. Nah, jadi kami pun juga harus memilah mana yang memang musik ini atau alunan ini bisa dimasukkan untuk mengiringi pesan-pesan dhamma yang akan anggota sangga nyanyikan atau sampaikan. Biasanya kan kita tidak hanya bernyanyi ya, ada pembacaan renungan-renungan begitu. Jadi ya sekali lagi sangat relevan. Sangat relevan. Ya, karena dalam agama Buddha kita juga memahami tentang hukum perubahan. Jadi kita mengatakan anicca itu tidak hanya ketika ada kondisi tidak menyenangkan, tapi zaman Buddha mungkin belum ada teknologi yang sampai seperti sekarang ini, tapi sekarang ajaran Buddha masih ada, teknologi tetap berkembang, bahkan ya belum ada ya yang seperti mengganggu atau apa, tidak. Sekali lagi tapi dengan penggunaan yang sesuai begitu. Dan perkembangan zaman ini digunakan untuk mendukung pembabaran dhamma. Itu bukan untuk mengembangkan hawa nafsu kita ya, misalnya memanjakan indera penglihatan kita. Misalnya saya hanya lihat Android itu, saya lihat YouTube misalnya lagu-lagu saja. Ternyata di Android saya itu saya bisa buka YouTube, saya bisa belajar misalnya tentang ajaran Buddha, atau mungkin saya membaca parita. Ternyata kalau di Indonesia misalnya pembacaan parita nadanya begini. Tapi ketika saya buka YouTube, ternyata ada anggota sangga misalnya dari Thailand atau Sri Lanka, nadanya begini, beda lagi. Mungkin ada yang membacakan misalnya sutra Mahayana begitu. Mungkin yang misalnya di Taiwan nadanya begini. Kalau yang di Singapura ternyata begini, begitu. Jadi meskipun ada perbedaan, tapi kan esensi ajarnya tetap sama. Nah, ketika kita mengatakan, ternyata sama ya, hanya beda nadanya, berarti kan esensinya masih sama. Tapi kalau kita sebagai umat Buddha terus, nadanya beda, salah. Nah, salah kan belajar dharma itu bukan masalah maknanya, malah hanya nadanya saja, begitu. Jadi akhirnya menimbulkan pandangan salah, gitu. Seolah-olah yang ini benar, yang ini salah. Padahal di setiap tempat itu kan pasti ada kondisi yang berbeda, maka ada satu bentuk, misalnya lagu yang berbeda atau irama yang berbeda seperti itu. Atau misalnya kalau kita di Indonesia misalnya, altar wiharanya sangat simpel begitu ya kan? Nah, karena mungkin di Indonesia mau belanja gampang, pakai Android juga gampang, tinggal pesan kirim online. Tapi mungkin di daerah tertentu kan belum tentu. Nah, maka sangat sederhana sekali misalnya. Nah, itu juga salah satu dampak perkembangan teknologi. Begitu ya Ibu. Sekali lagi saya selama menjadi anggota sangha, perkembangan teknologi ini masih cukup relevan untuk ajaran Buddha. Begitu. Oke, baik. Saya juga ingat ya Ayah, waktu sebelum COVID, kan kita mau mendengarkan dhamma
bisa dibilang agak susah ya. Ya, kita harus datang ke wihara. Betul. Nah sekarang nggak perlu nih, saya lihat sejak zaman COVID banyak ceramah-ceramah dhamma yang dimunculkan di YouTube ya atau di IG gitu ya. Jadi sekarang umat-umat nggak ada alasan kalau nggak bisa mendengarkan dhamma, nggak bisa belajar dhamma gitu ya, karena bisa YouTube. Bahkan saya sendiri bisa mendengarkan YouTube dari bante-bante atau anggota sangha lain yang berceramah dari negara lain. Betul. Saya bisa, betul Ibu, ya. Bisa belajar juga ya, luar biasa ya. Iya, betul. Ya, jadi teknologi nggak semuanya berbahaya ya. Masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Iya. Oke, mungkin dari Ayah ada pesan-pesan khusus gitu untuk umat Buddha yang mendengarkan podcast ini, mungkin ada? Iya, saya mungkin sedikit memberikan pesan ya, khususnya untuk umat Buddha gitu. Jadi di zaman yang sangat modern ini, khususnya untuk umat Buddha, mari kita jangan pernah merasa bosan untuk belajar Dharma. Karena untuk belajar Dharma pada saat ini, kita sudah tidak ada kata sulit, tetapi semua sudah mudah. Nah, yang sulit hanya satu, menumbuhkan niat kita untuk belajar. Karena apa? Media banyak, ya, berupa buku ya banyak, berupa artikel di internet ada, berupa film pendek ada, lagu ada. Nah, semua sudah dikemas yang sangat-sangat nyaman untuk kita belajar gitu. Jadi misalnya kalaupun kita sekarang ada kondisi dengan kesibukan, ya, ada yang online. Nah, jadi tidak ada kata tidak bisa sebagai umat Buddha untuk belajar Dharma di era perubahan atau perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat ini. Jadi, namun sesuai ajaran Buddha, gunakan jalan tengah. Harus bijaksana menggunakan apapun yang kita temui, apapun yang kita miliki, supaya kita menjadi umat Buddha juga bisa berkembang, memiliki pandangan benar ya, bahkan yang berat ini memiliki pikiran benar. Nah, seperti itu. Supaya kita belajar Dharma sesuai apa yang kita harapkan, menjadi manusia lebih baik gitu. Menjadi manusia lebih baik khususnya untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita saat ini baik, berarti besok saya harus lebih baik. Saat ini saya sudah tahu, besok saya harus lebih tahu. Karena Dhamma ini juga bagian ilmu pengetahuan, di mana setiap detik, setiap menit itu berkembang. Begitu Ibu. Sekali lagi, kita sebagai umat Buddha, selain datang ke wihara, kita juga bisa belajar Dharma, tidak hanya sebatas di wihara, tetapi dengan berbagai macam media khususnya. Terima kasih. Terima kasih Ayah, pencerahannya. Terima kasih Ibu, kami sama-sama. Semua. Terima kasih. Untuk para penonton, Wihara Kesejahteraan akan menerbitkan buku untuk anak-anak, buku nilai-nilai Buddhis untuk anak-anak. Buku ini nanti bisa didapatkan di Wihara Kesejahteraan, bisa menghubungi Sece Mei dan juga Sece Elna jika Bapak Ibu ingin berdana untuk penerbitan buku ini. Karena dengan dukungan Bapak Ibu semualah kita bisa mencetak buku-buku ini, dan anak-anak juga bisa untuk belajar, ya, belajar mengenai apa sikap yang baik di wihara. Di sini diajarkan bagaimana saat kita ke wihara, apa yang perlu kita lakukan, sikap yang baik, dan juga ada pengenalan singkat, misalnya mengenai apa itu Waisak dan juga Buddha itu bagaimana, ya, dan juga cara menghormat dan sebagainya. Masih banyak sekali etiket-etiket Buddhis yang diajarkan, dan juga pengenalan singkat mengenai Buddha Dharma. Terima kasih. Terima kasih Ayah sekali lagi atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas kesempatannya. Sama-sama. Mungkin kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast kita yang akan datang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.